Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wuri Handayani dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan dalam video ini adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Pertama, untuk deskripsi mata kuliah. Nama mata kuliah yang saya ampu adalah Akuntansi Biaya dengan kode mata kuliah AKU 2201. Adapun mata kuliah prasyarat adalah akuntansi pengantar dengan bobot SKS 3 SKS. Nah, status mata kuliah adalah wajib dan dilaksanakan pada semester genap, yaitu untuk mahasiswa akuntansi dan manajemen semester 2. Mata kuliah ini secara umum didesain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi biaya yang berfokus pada penentuan harga produk yang paling tepat untuk setiap perusahaan, namun kita akan fokus pada perusahaan manufaktur. Nah, tentu saja untuk dapat menentukan harga produk yang tepat, maka mahasiswa perlu memahami berbagai konsep biaya, kegunaannya seperti apa, misalnya klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya, itu akan dibedakan atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, maka biaya akan dibedakan menjadi biaya produk dan biaya periode. Kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya ini akan membantu mereka untuk menentukan biaya berdasarkan berbagai pendekatan, misalnya dengan variable costing, dengan absorption costing, dengan traditional costing, maupun dengan activity based costing. Nah, oleh karena itu, mata kuliah ini akan memperkenalkan berbagai pendekatan dalam mengalokasikan biaya overhead yang selalu menjadi problema hingga saat ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya adalah pertama, bahwa mahasiswa nantinya mampu menjelaskan berbagai konsep biaya dan penggunaannya dalam berbagai pengambilan keputusan. Yang kedua, bahwa mahasiswa mampu mengimplementasikan berbagai metode dalam penentuan biaya produk. Yang ketiga, bahwa mahasiswa juga mampu untuk mengkomunikasikan secara efektif pendapat, ide, gagasan, penelitian, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah adalah bahwa mahasiswa harus mampu bekerja sama dalam tim atau dalam kelompok. Berikutnya untuk referensi yang kami gunakan untuk akuntansi biaya adalah buku dari Hongren Cost Accounting, A Managerial Emphasis, edisi 16 yang ada juga dalam versi online yang bisa diakses melalui perpustakaan. Berikut ini adalah kegiatan per minggu yang kami jadwalkan, yaitu untuk minggu pertama, bahwa capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya akuntansi biaya dalam penentuan harga produk. Nah, tentu saja penilaiannya akan didasarkan pada ketepatan dalam menjelaskan bagaimana pentingnya akuntansi biaya dalam menentukan harga produk. Nah, metode penyampaian secara umum terdiri dari tatap muka, ada pemaparan, kemudian diskusi, baik diskusi kelompok maupun nantinya ada diskusi secara online, kemudian ada juga penyelesaian kasus dan juga pekerjaan rumah. Nah, media pembelajaran yang kami gunakan, kadang-kadang kami juga menggunakan materi yang ada di YouTube, kemudian artikel-artikel yang ada di media, ada juga menggunakan slide dan juga mengacu pada buku utama. Ini adalah pertemuan dari minggu pertama dan minggu kedua, di
di mana di minggu kedua mahasiswa harus mampu membedakan berbagai terminologi biaya dalam akuntansi. Berikutnya adalah kegiatan di minggu ketiga dan keempat, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep biaya berdasarkan perilakunya, dan di minggu keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik biaya berdasarkan pesanan. Selanjutnya di minggu kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik biaya berdasarkan proses dalam berbagai situasi. Dan di minggu keenam masih kita lanjutkan untuk mendiskusikan bagaimana karakteristik biaya berdasarkan proses. Karena memang untuk topik biaya berdasarkan proses ini cukup kompleks, ada berbagai pendekatan untuk menentukan biayanya, yaitu berdasarkan rata-rata, kemudian yang kedua berdasarkan FIFO, sehingga kita harus selenggarakan dalam 2 kali pertemuan. Berikutnya di minggu ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep untuk barang sisa produksi, pengerjaan kembali, dan penghapusan. Di minggu ke-8 kita akan menyelenggarakan UTS, di mana UTS ini akan dilakukan dengan 2 model soal, yaitu pilihan ganda, dan yang kedua adalah soal esai, di mana mahasiswa harus menghitung dan menentukan sendiri untuk soal-soalnya, dengan semua materi yang sudah didiskusikan sebelum UTS. Tatap muka atau Zoom akan dilakukan untuk UTS ini selama maksimal 120 menit. Berikutnya di minggu ke-9, maka mahasiswa akan diberikan topik mengenai konsep alokasi biaya untuk produk bersama dan produk sampingan. Di minggu ke-10, mahasiswa mampu mengimplementasikan alokasi biaya untuk departemen pendukung. Dan selanjutnya di minggu ke-11, kami akan menjelaskan mengenai anggaran fleksibel dan varian biaya langsung. Sedangkan di minggu ke-12, mahasiswa akan diberikan topik mengenai anggaran fleksibel dan juga varian biaya overhead. Selanjutnya di minggu ke-13, mahasiswa harus mampu menjelaskan bagaimana menentukan biaya persediaan, sedangkan di minggu terakhir yaitu mengenai konsep activity based costing dan activity based management. Nah, di minggu ke-15 dengan UAS sama dengan UTS, metode soalnya ada pilihan ganda dan ada soal esai dengan materi semua yang dipelajari setelah UTS. Kemudian waktu pengerjaan maksimal 120 menit. Berikutnya sistem penilaian, bahwa dari mata kuliah akuntansi biaya, maka ada tugas yang terdiri dari kuis, kemudian ada proyek akhir yang merupakan resume dari paper yang mereka lakukan dalam kelompok. Lalu ada penilaian mengenai partisipasi kelas, dan yang terakhir adalah tugas rumah, di mana komposisi masing-masing itu ada presentasi tersendiri, dan total dari tugas ini adalah 50%. Sedangkan ujian akan terdiri dari 2 komponen, yaitu ujian tengah semester sebanyak 25% dan ujian akhir sebanyak 25%. Sehingga total untuk ujian adalah 50%. Berikutnya adalah sistem penilaian yang ada di FEB UGM. Ada range nilai mulai dari kurang dari 30 sampai di atas 90, yang nilainya dari E sampai A dengan konversi mulai dari 0 sampai 4. Nah, berikutnya adalah cuplikan kegiatan pembelajaran via daring yang merupakan real classroom yang saya lakukan di kelas. Bahwa cost behavior itu berbicara mengenai perubahan cost yang terjadi karena ada perubahan pada aktivitas atau output. Kalau pada aktivitas mengacu pada perusahaan jasa, sedangkan output pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan perilakunya, maka biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu
fixed cost, variable cost, dan ada yang disebut dengan mixed cost yang merupakan campuran dari fixed cost dan variable cost. Oke, apa yang dimaksud dengan fixed cost? Jadi fixed cost itu adalah biaya yang relatif tidak berubah karena adanya perubahan aktivitas atau output. Kenapa saya bilang relatif? Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Sedangkan di variable cost, itu perubahan cost itu terjadi jika ada perubahan di dalam aktivitas atau output yang dihasilkan. Nah, sedangkan mixed cost itu ada sebagian dari biaya ini yang komponennya merupakan fixed dan sebagian juga komponennya merupakan variabel. Apa contoh dari fixed cost? Contoh dari fixed cost adalah sewa untuk lahan pabrik ya. Sewa untuk lahan pabrik. Kemudian sewa untuk ruangan kantor, misalnya kantornya di Sudirman di Jakarta, itu kan sewa. Nah, terus kemudian ada lagi yang fix tentang asuransi. Ada lagi depresiasi. Nah, ini jangan dibingungkan dengan yang kemarin kita bicarakan mengenai overhead ya. Nah, itu beda lagi. Nah, ini klasifikasinya berbeda yaitu cost behavior. Nah, sedangkan variabel itu yang jelas adalah bahan baku, ini variabel. Terus kemudian tenaga kerja, kalau memang tenaga kerja ini dibayarnya berdasarkan jam atau berdasarkan jumlah dari unit yang diproduksi. Kalau dia dibayarnya per bulan, maka dia tidak masuk variabel. Jadi masuk ke dalam fix, kategori fix. Nah, itu adalah contoh dari variable cost. Lalu bagaimana yang mixed cost? Mixed cost bagaimana saya tadi sampaikan, ada komponen yang merupakan fix dan ada komponen variabel. Misalnya, dan ini sering dijumpai, misalnya adalah biaya listrik, biaya air, biaya internet kadang-kadang ya. Sekarang ini biaya internet sebagian itu dia fix, tapi ada juga yang fix sebagian, tetapi dia akan meningkat sesuai dengan penggunaan dengan penggunaan kuota yang dipakai. Kenapa dia masuk dalam kategori mix? Karena ketika kita ada tagihan listrik dipakai ataupun tidak, itu kita tetap harus membayar. Nah, itu adalah bagian dari fixnya. Sedangkan penggunaan, jumlah penggunaan itu juga menentukan berapa yang harus dibayar oleh perusahaan maupun orang secara pribadi. Ini adalah kategori fix, mix, dan variabel. Nah, bagaimana kalau kita lihat tadi fix itu kenapa saya bilang bahwa ini relatif tetap. Jadi yang namanya fixed cost itu dia kalau digambarkan dalam diagram seperti ini, untuk sumbu X-nya merupakan jumlah unit, sedangkan sumbu Y-nya merupakan cost. Jadi fixed cost itu bukan yang terus-menerus begini, itu bukan. Tapi dia ada kapasitas tertentu, ada maksimal kapasitas tertentu yang dia hanya bisa pada satu titik tertentu. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Dia bisa naik. Dia bisa naik semacam ini, terus kemudian dia juga akan terus sesuai dengan jumlah unitnya, dan pada titik tertentu dia juga ada kapasitas maksimalnya. Nah, ini juga dia akan naik lagi. Nah, kapasitas maksimal segini nih, itu disebut dengan relevant range. Jadi batasan yang relevan untuk biaya tersebut. Artinya contohnya bagaimana? Contoh sederhananya begini, kalau misalnya Anda dalam satu kelas ini mau melakukan studi banding ke Jakarta, perusahaan di Jakarta. Nah, untuk sampai ke sana pasti perlu kendaraan. Nah, Anda bisa menyewa bis. Kemudian keperluan untuk bisnya berapa? Kalau kapasitas bisnya itu 50, maka kalau 70 nggak mungkin jadi satu, jadi harus dua. Nah, sehingga kemudian Anda mengidentifikasi siapa yang mau ikut.
Jadi kapasitas base yang 50 itu merupakan relevant range. Jadi batas maksimal fixed cost itu berlaku. Jadi kalau misalnya di kelas itu akhirnya hanya ada orang 40, maka sewa bis yang misalnya 10 juta selama 3 hari, itu juga tetap saja 10 juta gitu, dibagi dengan 50 orang yang ikut. Tetapi kalau misalnya hanya 40 orang, maka setiap orang akan dikenai biaya yang lebih besar. Tapi tetap saja kan biayanya Anda harus tetap bayar 10 juta. Nah, lalu bagaimana kalau semuanya ikut, ditambah dengan misalnya kelas yang lain juga ikut, akhirnya jadi 90 misalnya. Anda nggak cukup satu, sehingga inilah yang kemudian dalam satu bis ini saya hanya 50, terus kemudian maka kalau pesertanya itu 80 atau 90, Anda harus menambah bis, ya kan? Nah, ini makanya dia akan ada biaya tambahan lagi untuk ekstra dari relevant range yang lain. Nah, jadi karena sifatnya fixed cost ini hanya pada batasan tertentu dan kemudian dia akan meningkat, maka seringkali atau kadang-kadang fixed cost itu disebut juga dengan step cost. Nah, ini. Jadi terkait dengan fixed cost ada kategori step cost. Nah, apakah fixed cost itu hanya ada satu saja klasifikasinya? Tidak. Jadi fixed cost itu ada dua, sekalipun fix dia ada dua, yaitu yang pertama adalah discretionary fixed cost dan yang kedua adalah committed fixed cost. Nah, yang dimaksud dengan discretionary fixed cost itu adalah fixed cost yang masih bisa dihindarkan atas dasar kebijakan atau discretionary dari manajemen. Contohnya adalah di awal tahun biasanya perusahaan itu akan menganggarkan biaya untuk advertising. Nah, dalam periode tertentu biasanya akan dilakukan evaluasi apakah memang jumlah yang dianggarkan itu sesuai dengan pencapaiannya atau apakah memang tempat untuk memasarkan produk tersebut itu sudah tepat. Misalkan di tengah tahun dievaluasi bahwa biaya untuk iklan di koran atau di surat kabar dihilangkan saja karena tidak efektif. Nah, itu adalah sebenarnya fixed cost, tetapi dia bisa dihindarkan karena kebijakan dari manajemen. Nah, sedangkan kalau committed cost itu biaya yang tidak bisa dihindarkan oleh manajemen karena biasanya dia ada kontrak yang sudah ditandatangani dengan pihak lain. Apa contohnya? Jadi kalau tadi yang discretionary contohnya adalah advertising. Kalau yang di committed fixed cost contohnya adalah leasing. Ketika perusahaan sudah menandatangani kontrak leasing selama katakanlah 10 tahun, maka dia harus ikut dalam perjanjian tersebut dan dia tidak bisa menghindari biaya tersebut karena nanti akan ada risiko terkena kasus hukum atau terkena hal yang lain, denda misalnya. Nah, jadi fixed cost itu ada klasifikasinya, ada discretionary dan ada committed. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam diagram, maka diagramnya fixed cost itu akan flat pada sampai pada titik tertentu, kemudian dia akan naik karena melebihi kapasitas maksimalnya. Nah, itu adalah fixed cost. Lalu bagaimana dengan variable cost? Nah, variable cost ini adalah biaya yang berfluktuasi seiring dengan kenaikan atau penurunan aktivitas dan atau jumlah produk yang diproduksi. Nah, kalau kita lihat dari banyak contoh, terutama adalah variable cost ini
terkait dengan direct material yang digunakan. Lalu bagaimana dengan grafnya atau grafiknya? Jadi grafiknya kembali lagi di grafik ini, maka untuk X-nya adalah jumlah unit dan Y-nya cost. Maka jumlahnya itu tabel atau diagram untuk variable cost itu bentuknya semacam ini. Nah, ini kan ada namanya kemiringan ya, kalau dalam bahasa matematikanya disebut slope. Nah, slope ini akan sangat tergantung dari seberapa sensitif perubahan cost itu terhadap kenaikan jumlah unit. Jadi bisa modelnya seperti ini, bisa tinggi semacam ini. Jadi artinya sedikit saja perubahan sedikit saja perubahan unit, dia akan diikuti oleh perubahan cost dibandingkan dengan kalau yang hitam ini. Jadi slope-nya dia lebih landai sehingga kenaikannya pun dia tidak sesensitif yang slope-nya lebih tinggi. Nah, ini adalah biaya variabel. Nah, saya tidak akan mendiskusikan lebih lanjut lagi tentang biaya variabel ini. Nah, yang penting adalah begini, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kehidupan sehari-hari, maka yang banyak digunakan atau yang banyak ditemui adalah mixed cost. Nah, mixed cost ini yang kemudian harus dibagi menjadi variable cost dan fixed cost. Kenapa? Jadi, fixed cost, mixed cost, ini dia ada komponen variabel dan komponen fix. Nah, ini bagaimana caranya untuk melakukan atau mendistribusikan mana yang bagian fix dan mana yang bagian variabel. Kenapa harus dibagi atau dipisahkan antara komponen yang fix dan komponen variabel? Jadi, kembali lagi kepada pengertian mengenai variable cost dan fixed cost. Kalau fixed cost itu akan susah untuk dikontrol karena dia menjadi biaya yang relatif tetap dalam perusahaan. Tetapi kalau variable cost, karena variable cost ini akan tergantung pada aktivitas dan jumlah dari produk yang dihasilkan, maka relatif untuk variable cost ini bisa dikontrol. Sedangkan kalau yang fixed cost ini susah untuk dikontrol. Kalau dia susah untuk dikontrol, maka ini tidak uncontrol. Kalau dia susah untuk dikontrol, maka ini akan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Jadi tidak perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut lagi. Nah, sedangkan yang bisa dikontrol, maka perusahaan itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengendalikan biaya ini. Misalnya, ada aktivitas-aktivitas yang disebutnya tidak memiliki nilai tambah. Nah, ini nanti bisa dikurangi, dihilangkan, atau nanti digabung aktivitas-aktivitasnya. Masih ingat cerita saya tentang keberhasilan dari AirAsia untuk menjadikan perusahaan ini sebagai low cost carrier perusahaan. Nah, jadi keberhasilan dari AirAsia itu adalah keberhasilan untuk bisa memisahkan antara fixed cost dan variable cost, di mana yang variable cost akhirnya dikurangi seminimal mungkin. Akhirnya ketika variable cost-nya bisa minimal, maka produk yang dijual pun bisa lebih murah lagi. Memang kalau dibandingkan dengan feature yang ada di perusahaan lain memang berbeda, tetapi apakah itu diperlukan oleh konsumen? Nah, itu soal lain ya. Tetapi intinya bahwa kalau perusahaan bisa memisahkan antara fixed cost dengan variable cost, maka akan bisa lebih mengontrol terutama di variable cost dan terutama juga di bagian aktivitasnya. Karena sebenarnya yang menyerap biaya itu kan sebenarnya lebih banyak kepada aktivitas, bukan pada produk. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana menghitung biaya per aktivitas itu di bab yang lain. Kita akan bicara tentang ABC atau Activity Based Costing. Sebentar, ada pertanyaan dari Alivia.
apakah dalam perhitungan least square berlaku aturan relevan range? Karena apabila iya, maka slope-nya akan menjadi patah atau kin, Bu. Ya, betul. Jadi, begini, kalau menggunakan software, atau aplikasi, itu, akan ada banyak kemungkinan untuk bisa melakukan, akan melakukan analisis. Yang pertama adalah kalau terjadi tadi, outlier, maka itu akan bisa diidentifikasi. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan itu bisa membuat, klasifikasi atau membuat pemisahan itu berdasarkan range tadi. Jadi, ada kemungkinan akan ada lebih dari fix cost kalau jumlah unitnya itu mencapai level tertentu. Misalnya begini, oke, dipisahkan antara data-data yang memerlukan jumlah produksi sampai 1.000. Berapa sih? Jadi begini, oke, saya akan tunjukkan. Kalau ada data, katakanlah ribuan data, banyak sekali datanya. Nah, terus kemudian pasti tadi ada cost yang merupakan Y-nya dan ada aktivitas atau unit yang dalam ini adalah X-nya. Ini kan juga jumlahnya banyak. Nah, kalau menggunakan least square, maka bisa dipisahkan sampai, oke, saya akan menghitung di sini itu untuk yang unitnya sampai 1.000 unit. Itu bagaimana ininya? Bagaimana eh, total cost-nya, fixed cost, terus variable cost-nya seperti apa? Nah, terus kemudian berikutnya sampai level berikutnya lagi. Kalau 2.000 seperti apa total cost-nya? Nah, demikian juga dengan yang lainnya. Kenaikan-kenaikan itu akan bisa dilakukan untuk analisisnya kalau menggunakan software karena kita bisa membatasi ini tadi. Tapi kalau manual kan akan susah juga gitu ya, lebih ribet lagi. Jadi memungkinkan untuk dilakukan semacam ini sehingga nanti akan bisa dilihat bahwa ternyata fixed cost ini akan berlaku pada atau relevan range-nya sampai 1.000 atau mungkin ditemukan hal yang lain misalnya relevan range-nya sampai 2.000 unit. Tuh. Ya, Mbak Alivia tadi pertanyaannya. Ya, nanti akan kalau dibuat grafik itu nanti akan beda ya, gini, terus kemudian pada titik tertentu dia akan naik lagi, dia akan bisa naik lagi. Nah, seperti itu dimungkinkan kalau kita menggunakan least square. Oke.